walaupun draft sudah dibuat, ya, tapi tidak bisa mendapatkan stempel digital, dan apabila dicek di link di bawah surat itu akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan di situ juga tidak dikenal, sehingga surat itu memang tidak memenuhi ketentuan dengan kata lain tidak sah dan tidak mungkin bisa digunakan sebagai dokumen resmi. Dan masalahnya kemudian bahwa dokumen yang tidak sah itu sudah diedarkan ke sana kemari. Itu berarti dokumen itu juga diedarkan secara tidak sah. Karena sebetulnya di dalam sistem digital yang kita miliki, begitu satu dokumen itu selesai diproses menjadi dokumen sah, otomatis akan diedarkan kepada penerima sebagaimana yang diadres, yang dituju oleh surat yang bersangkutan melalui saluran sistem digital. Yang diterima oleh banyak teman-teman itu adalah draft yang tidak sah biasanya melalui WA dan lain-lain. Padahal teman-teman itu kalau pengurus itu akan mendapatkannya dari saluran digital milik NU sendiri, bukan melalui WA. Yaitu apa yang kita sebut sebagai platform Digdaya, digital data dan layanan NU. Ini. Nah, secara lebih mendasar saya mungkin perlu mengulangi lagi bahwa saya sebagai mandataris tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur. Saya menyatakan tidak akan mundur dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Saya sudah sampaikan sebelumnya juga secara terbuka saya kira bahwa proses rapat harian Surya itu pertama prosesnya tidak dapat diterima karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang saya untuk memberikan klarifikasi, tapi kemudian langsung menetapkan keputusan yang berupa hukuman. Ini jelas tidak dapat diterima. Dan kemudian keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui wewenang rapat harian Surya. Rapat harian Surya itu tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk memberhentikan siapapun. Tidak ada wewenang itu. Memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain saja tidak bisa, apalagi memberhentikan ketua umum. Dan tidak ada pejabat di lingkungan kepengurusan NU ini yang mempunyai wewenang tidak terbatas, tidak ada. Setiap orang, setiap jabatan ini tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi, jadi tidak bisa sembarangan. Walaupun orang itu mungkin sangat dimuliakan misalnya, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan-aturan organisasi, sehingga tidak bisa digunakan, tidak bisa melakukan hal-hal di luar tugas dan wewenang yang ada padanya menurut konstitusi organisasi. Saya kira ini cukup jelas bagi semua orang, ya. Dan sejauh ini jajaran kepengurusan NU di berbagai tingkatan juga sudah memahami masalah ini dengan jelas. Sudah banyak yang kemudian mengirimkan
pernyataan secara resmi kepada PBNU meminta agar masalah ini tidak diteruskan, meminta agar segera ada proses komunikasi yang lebih baik di antara seluruh jajaran kepengurusan, ya, dan menolak adanya pemberhentian siapapun, apalagi mandataris, ya, sampai dengan muktamar yang akan datang. Ini sudah disampaikan oleh berbagai jajaran pengurus di berbagai tingkatan. Nah, ini saya kira bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, sebetulnya ini agak di luar konteks pertemuan, karena kami mengundang para pengurus wilayah ini, Suriah dan Tanziliyah, bersama-sama sebetulnya untuk mengkoordinasikan rencana rangkaian kegiatan peringatan hari lahir NU ke-100 menurut kalender Masehi. Dulu tahun 2023 kita peringati 1 abad NU menurut kalender Hijriah, dan tahun depan, Januari tahun depan ini waktunya memperingati 1 abad NU menurut kalender Masehi. Dan ada sejumlah inisiatif kegiatan besar, salah satunya adalah kegiatan kirab napak tilas perjalanan Kiai As'ad Syamsul Arifin ketika membawakan amanah dari Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan untuk disampaikan kepada Kiai Muhammad Hashim Asy'ari di Tebuyireng ketika mempersiapkan didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Itu insyaallah akan kami laksanakan. Dan yang kedua adalah inisiatif terkait dengan satu kegiatan yang insyaallah akan juga signifikan, terkait dengan inisiatif untuk membangun satu halal hub, international halal hub yang berbasis di NU. Insyaallah tadi sudah kami paparkan kepada para pimpinan wilayah NU yang hadir dalam pertemuan ini semuanya, dan insyaallah ini akan kita bisa laksanakan. Semangat dasarnya adalah bahwa di tengah-tengah berbagai macam masalah, ya, termasuk keributan yang sekarang ini sedang kita alami, roda organisasi tidak boleh terhenti. Semua tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa terpengaruh oleh keributan. Kalau keributan ini kan cuma kegiatan mulut saja, kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan ikhtiar untuk kemaslahatan menjalankan tugas-tugas organisasi sama sekali tidak boleh terhenti. Demikian saya kira awalan dari saya. Dan ini ada juga mungkin perwakilan dari PBNU yang akan menyampaikan sesuatu. Kiai Muhyiddin Thohir ini, Kiai Muhyiddin Ishaq, mohon maaf, Kiai Muhyiddin Ishaq ini adalah Rais Suriah PBNU Daerah Istimewa Jakarta. Silakan Kiai Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh dan teman-teman pengurus wilayah se-Indonesia yang saya hormati, teman-teman wartawan. Hari ini kami teman-teman wilayah se-Indonesia ini diundang untuk membicarakan persiapan harlah tahun miladiah, tahun Masehi sama saja. Saya bilang miladiah, kata Gus untuk tahun Masehi pas 100 tahun. Jadi dari awal sampai akhir ceritanya persiapan harlah. Ada beberapa teman-teman wilayah, hampir semua menyepakati bahwa kita teman-teman wilayah ini menghimbau, menganjurkan untuk terjadi islah apapun alasannya, karena kedua-duanya mandatori muktamar
Lampung. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketum bahwa baik Rais Am maupun Ketua Umum tidak bisa diberhentikan di tengah jalan kecuali lewat muktamar. Apakah muktamarnya biasa atau luar biasa? Kan cuma 2 muktamar itu. Nah, oleh karena itu kesepakatan teman-teman wilayah se-Indonesia ini menghimbau supaya islah sampai dengan muktamar lah. Sampai dengan muktamar. Karena tidak mungkin kalau tidak terjadi islah digelar muktamar, itu tidak mungkin. Saya cuma khawatir kalau tidak terjadi islah, jangan-jangan nanti bisa 15 tahun nggak muktamar ini. Dulu pernah ada salah satu wilayah memang pernah 13 tahun tidak muktamar. Konferensi wilayah, minta maaf. Nah, kalau ini tidak terjadi islah, saya cuma khawatir tidak bisa digelarnya muktamar. Oleh karena itu, teman-teman wilayah se-Indonesia ini berharap kelonggaran hati kedua belah pihak, baik Rais Am maupun Ketua Umum, untuk bisa dilakukan islah. Tapi islah ini kan kalau ada, tapi kan nggak ada ya. Apa namanya Kiai? Islah aja ya, islah. Supaya ke depan ini bisa terjadi, bisa ada nanti Kombes dan Munas untuk menentukan kapan muktamar. Yang kedua, saya berharap apalah namanya, entah elit NU atau apa, berhentilah memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, informasi-informasi yang membelah. Saya pikir ini orang nggak waras sih, perlu diwarasin. Saya kalau ngomong rada-rada kencang Gus, nyon saya Gus. Jadi kalau nggak kencang bukan Betawi. Jadi saya kira ini perlu diberikan kesadaran terhadap orang-orang yang memberikan informasi yang menyesatkan. Saya nggak sebut nama, saya kira sudah maklum. Demikian saya kira, mudah-mudahan himbauan ini dari teman-teman wilayah se-Indonesia. Silakan teman-teman wartawan ini dilihat ini. Ini teman-teman pengurus ketua-ketua wilayah ini. Nanti dikira kita apa ini? Abal-abal, bohong-bohong. Enggak lah kita. Kita ini benar nih, ketua-ketua wilayah semua. Ada yang Rois Syuriah, ada yang ketua Tanfiziyah, ada yang sekretaris. Jadi ini mudah-mudahan imbauan ini bisa didengar oleh semua para elit NU, terutama Rais Am, untuk bisa melakukan islah dengan ketua umum, dan mudah-mudahan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kepada NTT ya. Terima kasih. Terima kasih. Dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, jabatan Rais Syuriah PWN NTT, masa khidmat 2027. Terima kasih Bapak Ketum, Bapak Rais, yang para kiai semua, dan teman-teman media cetak media elektronik yang sore ini kita sudah bisa berkumpul dan bergabung di kantor PBNU sore hari ini. Tentunya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama melalui Rais Syuriah dan Tanfiziyah yang hadir di sore hari ini mengajak kita semua, semoga dinamika yang ada di tubuh kita Nahdlatul Ulama ini segera bisa teratasi dengan secara baik. Dan tentunya juga dari Rais Syuriah DIY Jakarta tadi hampir kita sepakat juga segera kita selesaikan dengan islah itu. Dan islah ini adalah bagian memang tradisi NU kita ini adalah tambayun, musyawarah, dan islah. Dan insya Allah moga-moga atas doa para Rais Syuriah dan Tanfiziyah seluruh Indonesia yang hadir di kantor PBNU ini,
bagian doa semoga bisa terselesaikan secepat mungkin dan baik, tapi tentunya juga kinerja dari pengurus besar Nahdlatul Ulama tetap berjalan dengan semestinya. Dan yang kedua, kita sangat mendukung dan apresiasi kegiatan yang rencananya akan digelar, yaitu syukuran harlah ya Nahdlatul Ulama yang ke-103 yang 2 abad ini. Tentunya juga bisa kita menjadi bagian dari pekerjaan kita semua dan kita dukung dengan semestinya kegiatan nanti yang sudah disampaikan dan dicerahkan oleh Gus Ketum tadi itu, Bapak Ketua Umum. Ya, tentunya kita sebagai pengurus wilayah sangat mendukung dan kita juga siap untuk bersinergi dengan pelaksanaannya kegiatan yang akan datang nanti. Dan ini juga bagian mandat atau amanah yang insya Allah nanti kapanpun dan kapanpun juga kita mau dipanggil untuk ikut dalam satu bagian rangkaian panitia pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur, samina wa ata'na. Jadi terima kasih, itu yang kami sampaikan atas perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, dan kita yakin kita dukung Ketum sampai akhir khidmatnya nanti, sampai menjelang muktamar yang akan datang. Dan insya Allah 22 kabupaten kota di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur punya komitmen yang sama dengan pengurus-pengurus lain yang ada di Indonesia, termasuk dari timur barat. Tentunya kita sangat mendukung dan kita sangat komitmen. Moga-mogahan komitmen kita ini adalah bagian dari penguatan untuk Gus Ketum terus bisa berlanjut dan bisa melaksanakan tugas dan amanahnya sampai di akhir muktamar nanti. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Ketua Umum yang kemudian dilanjutkan oleh dan NTT. Saya persilakan kepada teman-teman wartawan. Ya, oke. Mas Hamid bantu. Assalamualaikum, saya Yogi dari CNN Indonesia. Gus, mau penegasan aja, kan kalau di surat edarannya dinyatakan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus ketua umum dan kehilangan wewenang dan hak. Sementara Gus Yahya sekarang kan bilang bahwa surat itu tidak sah. Berarti Suriah agar ikut mau ke pertemuan itu dan menyelesaikan soal permasalahan ini. Itu aja. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Seperti saya katakan bahwa apalagi surat edaran itu, rapat harian syura itu sendiri tidak punya dampak hukum apapun terhadap jabatan saya karena tidak ada wewenang untuk itu. Surat edaran yang dikirim kemana-mana itu juga bukan surat yang sah dan diedarkan secara tidak sah. Maka ya tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu ditangkap karena itu ya tidak sah, ya tidak mungkin. Misalnya kemudian pihak manapun menganggap itu sebagai dokumen resmi itu tidak mungkin karena tidak sah, itu bisa dicek secara digital kan tidak bisa diakali ya. Nah, dan saya masih tetap dalam jabatan saya sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi dan juga berdasarkan pengakuan dari seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Ya. Terbukti hari ini kami melaksanakan koordinasi untuk peringatan Harlah 1 abad Masehi. Ini juga semua hadir bersama kami dan kita melakukan koordinasi dengan baik.
Nah saya kira itu yang kemudian soal Islah, saya dipanggil untuk datang ke Lirboyo, insya Allah saya akan berangkat besok. Ya. Komunikasi dengan Suriah, saya sebetulnya hari Jumat itu saya sudah mengirim pesan kepada Rais Am untuk minta waktu menghadap, bertemu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, saya masih akan tunggu. Ya. Mungkin pada suatu titik saya akan kirim pesan lagi untuk kita menghadap, ya artinya bahwa saya sendiri tidak menginginkan ini terjadi, ya. Apapun untuk diselesaikan, ya. Dan yang paling saya tempoh hari itu sekali lagi adalah bahwa saya dilarang memberikan klarifikasi. Itu yang paling saya sesalkan. Tuduhan apapun kami semua kita punya tim yang baik, mulai dari soal administrasi, soal keuangan, soal hukum dan lain sebagainya, kita punya tim yang baik dan saya siap mempertanggungjawabkan setiap hal yang saya lakukan selama menjabat sebagai ketua umum ini. Nah masalahnya tidak boleh memberi klarifikasi, itu masalahnya. Ya. Mungkin ya karena ada masukan-masukan sesat, ya, masukan yang menyesatkan menurut Rais Suriah PBNU DKI ini, ya, yang entah kenapa begitu menarik sehingga Rais Am begitu percaya. Tapi kalau saya diberi kesempatan, semua bisa saya pertanggungjawabkan. Nah kalau muktamar, ya mari kita selesaikan. Kalau masih belum selesai, mari kita selesaikan di muktamar. Ya. Apapun kan setiap muktamar ada mekanisme pertanggungjawaban, ya. Sehingga tidak menimbulkan ontaran-ontaran seperti ini. Ya. Tidak ada yang ingin MUI ini pecah. Tidak ada yang ingin MUI ini pecah. Tidak ada yang ingin MUI ini cacat keabsahan. Kalau memaksa juga tetap saja cacat, ilegal, gimana lagi? Karena inkonstitusional, tetap saja tidak valid. Maka mari kita jalankan proses yang valid sesuai dengan konstitusi. Itu saja mungkin. Ya, seterusnya Mas Hamzah bisa ya. Mohon izin Gus, ingin bertanya pertama dari yang online, Haikalatar dari yang online. Mungkin yang pertama itu usaha-usaha apa aja sih Gus yang saat ini tengah bergulir dalam menggulingkan Gus Yahya itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah proses ini akan berujung dalam pengadilan? Mungkin seperti itu Gus. Kompas langsung. Izin Pak, saya tanya Kompas TV. Sebenarnya kurang lebih sama sih pertanyaannya, lebih ke bagaimana tindak lanjutnya kalau misalnya dari kubu sebelah ini masih ngotot gitu dalam arti memaksa Anda mundur, meskipun tadi Anda sudah menjawab bahwa surat itu tidak sah karena tidak ada cap tanda tangan dan lain sebagainya. Ini ujungnya akan seperti apa? Apakah tadi mungkin ke proses pengadilan atau akan terpecah? NU sudah ini bagaimana? Terima kasih. Ya pertama ya, kalau pertanyaannya usaha apa yang sudah dilakukan, ini apa yang terjadi beberapa hari ini memang sangat mengejutkan. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin. Ya. Kalau usaha kasak kusuk, ya saya tidak bisa ngomong. Gitu. Kalau usahanya itu kasak kusuk atau masukan sesat seperti yang disampaikan Kiai Muhyiddin Ishaq itu, saya tidak bisa bicara soal itu. Tapi apa yang terjadi kemarin betul-betul mengejutkan karena datang dari ruang hampa. Tidak ada hujan, nggak ada angin, dengan informasi-informasi tentang alasan yang juga sumir, ya, dan tidak valid. Itu yang terjadi. Nah, segala sesuatu kan ada de facto, ada de jure. Ada de facto, ada de jure.
bagaimana realitas hukumnya dan bagaimana kenyataannya. Nah, secara de jure jelas saya masih tetap ketua umum yang sah, itu de jure. Menurut hukum jelas ini tidak terbantahkan. Nah, kemudian secara de facto nyatanya saya mengundang PWNU seluruh Indonesia, dan ini sudah kedua kalinya. Yang pertama ketua-ketua Tanfidiyah saja, dan sekarang bersama-sama dengan para Esura, dan semuanya hadir. Jadi secara de facto pun saya masih efektif sebagai ketua umum. Nah, apapun yang dilakukan orang sebagai tindakan-tindakan yang tidak sah, tentu tidak akan efektif untuk bisa mengganggu kenyataan de jure dan de facto ini. Nah, ujungnya bagaimana? Kami akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan supaya ini bisa kembali berjalan dengan baik. Ya, terjadi seperti ini saja kan sudah sebetulnya malu lah. Ya. Dan bukan cuma yang di Jakarta yang malu, sampai ke bawah ini juga sudah kebingungan dan malu semua. Gitu. Sebetulnya ini sama sekali tidak diperlukan. Ini sama sekali tidak diperlukan. Apapun masalahnya, ini sama sekali tidak diperlukan. Dan maka ya yang penting mudah-mudahan sudah ini nanti ada proses balik lagi lah. Walaupun tidak usah ngomong balik juga, asal balik tidak apa-apa. Yang penting itu, yang penting kembali lagi supaya kita bisa kerja lagi. Tapi sementara itu, karena saya merasa saya memang mendapatkan mandat dari Muktamar untuk menjalankan amanat-amanat Muktamar, agenda-agenda yang ditetapkan oleh Muktamar, saya tidak akan berhenti menjalankan tugas-tugas terkait mandat itu. Itu sebabnya walaupun orang mau ribut seperti apa, ini pekerjaan tetap kita jalankan. Hari ini kita tetap koordinasi, ini ada sejumlah pelatihan kader tetap kita jalankan, ada rapat kerja perguruan tinggi, semuanya harus tetap berjalan. Jangan sampai organisasi ini terhenti hanya karena ya kegiatan yang tidak berarti ya dari orang mau ribut. Ya. Toh itu semua keributan itu tidak ada artinya. Oh, ribut apa? Ya. Kalau dispute itu kan kalau ada pertentangan status hukum, ada perebutan status hukum. Iya toh? Ada dispute itu kalau ada perebutan status. Yang satu menganggap sah, yang satu menganggap tidak sah. Ini nggak ada dispute. Tidak ada dispute sama sekali. Secara hukum, tidak ada dispute. Jelas-jelas bahwa sebagai ketua umum, mandataris, tidak mungkin saya diberhentikan kecuali melalui muktamar. Jadi nggak ada artinya yang begini. Lebih baik kita hentikan saja, mari kembali bekerja bersama. Apapun masalahnya kita selesaikan. Kalau ada sisa masalah, mari kita tuntaskan di dalam muktamar. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini karena ketua umum punya waktu yang terbatas. Saya terkait dari Kompas. Oke, yang terakhir ya. Assalamualaikum Gus Yahya, saya Iqbal dari Harian Kompas. Ada dua pertanyaan Gus. Yang pertama, ini kan PBPB ingin ada islah. Cuman yang terjadi adalah selama ini komunikasi cenderung macet. Nah, ini apakah mungkin dibutuhkan pihak ketiga untuk islah? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dinamika ini terjadi pure karena internal atau menurut saya ada tangan-tangan dari luar NU, Gus? Terima kasih. Baik, upaya-upaya pihak ketiga misalnya untuk islah ini kita lakukan dengan cara NU lah. Seperti misalnya malam Senin yang lalu kami mengundang kiai-kiai NU ya, hadir antara 50-60 kiai di sini
saya sampaikan apa yang sedang terjadi. Dan saya kira sekarang para kiai-kiai itu juga melakukan dengan cara masing-masing komunikasi ke berbagai pihak untuk mencoba ini. Kemudian ada pikiran untuk mengadakan pertemuan dengan para kiai sepuh di Lirboyo, itu juga sedang diproses. Ya, besok saya insya Allah akan datang ke sana. Sementara juga komunikasi langsung juga kita upayakan. Ya. Tapi namanya komunikasi itu kan memang harus dua arah. Sehingga ya saya akan terus mengetuk. Nah, tinggal jawaban dari beliau seperti apa, itu yang saya tunggu. Saya sendiri tidak ada masalah. Saya ingin tahu, kalau beliau bersedia komunikasi, sebetulnya juga ingin tahu saya ini ada apa kok mendadak begini ini, gitu. Kenapa tiba-tiba ada yang drastis seperti ini, itu masalahnya apa. Kemudian soal kemungkinan ada faktor-faktor eksternal, NU ini kan kayak pendopo yang terbuka ya. Dindingnya itu dinding virtual. nggak ada dinding fisiknya, itu nggak ada, dinding sosialnya juga nggak ada, sehingga memang ya gampang sekali eksternal itu masuk dengan pengaruhnya ke dalam NU, itu biasa di mana-mana dari dulu ya. Nah, ya kita tidak tahu apakah mungkin ada pihak eksternal yang menginginkan NU pecah. Apakah mungkin ada? Ini yang sedang kita lihat. Siapa yang menginginkan NU pecah ini? Apakah ada pihak eksternal yang menginginkan bangunan organisasi NU ini runtuh? Siapa yang menginginkan itu? Sekarang coba bayangkan kalau ada satu keputusan yang begitu krusial terkait status ketua umum dilakukan melalui proses yang inkonstitusional. Itu kan akan meruntuhkan seluruh bangunan organisasi, runtuh semua. Dan itu berbahaya sekali. Maka ya kita upayakan untuk kembali, dan kita juga mohon kepada siapapun bangsa Indonesia, ya NU ini bukannya merasa penting, bukan ya, tapi kita hanya berharap ada kepada semua pihak untuk menghargai keinginan kami untuk tetap utuh sebagai satu organisasi, untuk tetap utuh dalam kebersamaan dengan integritas organisasi yang penuh. Ya. Mohon ini dihormati pada siapapun dengan kepentingan apapun. Demikian saya kira ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah memberikan penjelasan. Saya kira sudah cukup, dan saya ingin menutup bahwa beberapa saat yang lalu PBNU sudah mengeluarkan surat klarifikasi mengenai surat edaran Syuriah yang memuat 5 poin penting. Salah satu yang ingin saya bacakan ini nomor 3. Surat resmi pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak memuat watermark draft. Apabila terdapat watermark tersebut, maka surat tersebut bukan surat final dan tidak memiliki kekuatan administrasi. Jadi surat yang beredar di beberapa kalangan beberapa waktu yang lalu itu memang surat yang memuat watermark draft, dan itu menandakan bahwa surat itu belum final. Oleh karena itu kita menyatakan bahwa itu surat tidak bisa dijadikan sebagai landasan organisasi. Saya kira itu. Terima kasih kepada para wartawan yang sudah datang pada press conference pada hari ini, dan juga terima kasih kepada para rois, para ketua dari berbagai wilayah yang sudah menyertai Gus Yahya dalam press conference ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
37 menit kan? 37 menit anjir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rais, para ketua PBNU seluruh Indonesia, para teman-teman jurnalis yang saya hormati, alhamdulillah mungkin saya mulai dari yang paling panas dulu, soal dokumen berjudul surat edaran yang diedarkan kemana-mana. Ya, yang pertama bahwa surat itu adalah surat yang tidak sah, karena seperti bisa dilihat masih ada watermark dengan tulisan draft, maka itu berarti tidak sah. Dan kalau di scan tanda tangan di situ, itu akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Ini. Pertama, karena surat itu tidak memenuhi standar administrasi NU yang sudah diatur di dalam satu set aturan di lingkungan NU, yaitu bahwa surat edaran itu tidak ditandatangani oleh 4 orang dari unsur Suriah dan Tanfidiyah. Maka sebagai surat edaran itu tidak dapat diterima. Itulah sebabnya kemudian surat edaran itu juga tidak bisa mendapatkan pengabsahan dari sistem digital kita. Sehingga walaupun draft sudah dibuat, ya, tapi tidak bisa mendapatkan stempel digital, dan apabila dicek di link di bawah surat itu akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan di situ juga tidak dikenal, sehingga surat itu memang tidak memenuhi ketentuan, dengan kata lain tidak sah, dan tidak mungkin bisa digunakan sebagai dokumen resmi. Dan masalahnya kemudian bahwa dokumen yang tidak sah itu sudah diedarkan ke sana kemari. Itu berarti dokumen itu juga diedarkan secara tidak sah, karena sebetulnya di dalam sistem digital yang kita miliki, begitu satu dokumen itu selesai diproses menjadi dokumen sah, otomatis akan diedarkan kepada penerima sebagaimana yang diadres, yang dituju oleh surat yang bersangkutan melalui saluran sistem digital. Yang diterima oleh banyak teman-teman itu adalah draft yang tidak sah, biasanya melalui WA dan lain-lain. Padahal teman-teman itu kalau pengurus itu akan mendapatkannya dari saluran digital milik NU sendiri, bukan melalui WA, ya. Yaitu apa yang kita sebut sebagai platform Digdaya, digital data dan layanan NU, ya. Ini. Nah, secara lebih mendasar saya mungkin perlu mengulangi lagi bahwa saya sebagai mandataris, ya, tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur. Saya menyatakan tidak akan mundur, dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya juga secara terbuka, saya kira, bahwa proses rapat harian Suriah itu pertama prosesnya tidak dapat diterima karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang saya untuk memberikan klarifikasi. Tapi kemudian langsung
menetapkan keputusan yang berupa hukuman. Ini jelas tidak dapat diterima. Dan kemudian keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui wewenang rapat harian Suriah. Rapat harian Suriah itu tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk memberhentikan siapapun. Tidak ada wewenang itu. Memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain saja tidak bisa, apalagi memberhentikan ketua umum. Dan tidak ada pejabat di lingkungan kepengurusan NU ini yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Tidak ada. Setiap orang, setiap jabatan ini tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi, jadi tidak bisa sembarangan. Jadi, walaupun orang itu mungkin sangat dimuliakan misalnya, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan-aturan organisasi, sehingga tidak bisa digunakan, tidak bisa melakukan hal-hal di luar tugas dan wewenang yang ada padanya menurut konstitusi organisasi. Saya kira ini cukup jelas bagi semua orang. Ya, dan sejauh ini jajaran kepengurusan NU di berbagai tingkatan juga sudah memahami masalah ini dengan jelas. Sudah banyak yang kemudian mengirimkan pernyataan secara resmi kepada PBNU meminta agar masalah ini tidak diteruskan, meminta agar segera ada proses komunikasi yang lebih baik di antara seluruh jajaran kepengurusan, ya, dan menolak adanya pemberhentian siapapun, apalagi mandataris, ya, sampai dengan muktamar yang akan datang. Ini sudah disampaikan oleh berbagai jajaran pengurus di berbagai tingkatan. Nah, ini saya kira bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Ya, sebetulnya ini agak di luar konteks pertemuan, karena kami mengundang para pengurus wilayah ini, Suriah dan Tanziliyah, bersama-sama sebetulnya untuk mengkoordinasikan rencana rangkaian kegiatan peringatan hari lahir NU ke-100 menurut kalender Masehi. Dulu tahun 2023 kita peringati 1 abad NU menurut kalender Hijriah, dan tahun depan, Januari tahun depan ini waktunya memperingati 1 abad NU menurut kalender Masehi. Dan ada sejumlah inisiatif kegiatan besar. Salah satunya adalah kegiatan kirab napak tilas perjalanan Kiai As'ad Samsul Arifin ketika membawakan amanah dari Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan untuk disampaikan kepada Kiai Muhammad Hashim Asy'ari di Tebuireng ketika mempersiapkan didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Itu insya Allah akan kami laksanakan. Dan yang kedua adalah inisiatif terkait dengan satu kegiatan yang insya Allah akan juga signifikan, terkait dengan inisiatif untuk membangun satu halal hub, international halal hub yang berbasis di NU. Insya Allah tadi sudah kami paparkan kepada para pimpinan wilayah NU yang hadir dalam pertemuan ini semuanya, dan insya Allah ini akan kita bisa laksanakan. Semangat dasarnya adalah bahwa di tengah-tengah berbagai macam masalah, ya, termasuk keributan yang sekarang ini sedang kita alami, roda organisasi tidak boleh terhenti.
semua tugas-tugas pekerjaan harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa terpengaruh oleh keributan. Kalau keributan ini kan cuma kegiatan mulut saja. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan ikhtiar untuk kemaslahatan menjalankan tugas-tugas organisasi sama sekali tidak boleh terhenti. Demikian saya kira awalan dari saya. Dan ini ada juga mungkin perwakilan yang akan menyampaikan sesuatu. Kiai Muhyiddin Thohir ini Kiai Muhyiddin Ishaq, mohon maaf, Kiai Muhyiddin Ishaq ini adalah Rais Suriah PBNU daerah istimewa Jakarta. Silakan Kiai Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, teman-teman pengurus wilayah Indonesia yang saya hormati, teman-teman wartawan, hari ini kami teman-teman wilayah se-Indonesia ini diundang untuk membicarakan persiapan harlah tahun miladiah, tahun Masehi. Saya bilang miladiah, kata setahun tidak muktamar.
konversi wilayah, minta maaf. Lah kalau ini tidak terjadi islah, saya cuma khawatir tidak bisa digelarnya muktamar. Oleh karena itu, teman-teman wilayah se-Indonesia ini berharap kelonggaran hati kedua belah pihak, baik Rais Am maupun Ketua Umum, untuk bisa dilakukan islah. Tapi islah ini kan kalau ada, tapi kan nggak ada ya. Apa namanya Kiai? Islah aja ya, islah. Supaya ke depan ini bisa terjadi, bisa ada nanti Kombes dan Munas untuk menentukan kapan muktamar. Yang kedua, saya berharap apalah namanya, entah elit NU atau apa, berhentilah memberikan informasi yang menyesatkan, informasi yang membelah. Saya pikir ini orang nggak waras sih, perlu diwarasin. Saya kalau ngomong rada-rada kencang Gus, nyon sewu Gus. Jadi kalau nggak kencang bukan Betawi. Jadi saya kira ini perlu diberikan kesadaran terhadap orang-orang yang memberikan informasi yang menyesatkan. Saya nggak sebut nama, saya kira sudah maklum. Demikian saya kira, mudah-mudahan himbauan ini dari teman-teman wilayah se-Indonesia. Silakan teman-teman wartawan ini dilihat ini teman-teman pengurus ketua-ketua wilayah ini. Nanti dikira kita apa ini? Abal-abal, bohong-bohong. Enggak lah kita ini benar ketua-ketua wilayah semua. Ada yang Rois Syuriah, ada yang ketua Tanfiziyah, ada yang sekretaris. Jadi ini mudah-mudahan imbauan ini bisa didengar oleh semua para elit NU, terutama Rais Am, untuk bisa melakukan islah dengan Ketua Umum, dan mudah-mudahan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kepada NTT ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Jabatan Rais Syuriah PWN NTT, masa khidmat 2027. Terima kasih Bapak Ketum, Bapak Rais, yang para kiai semua, dan teman-teman media cetak media elektronik yang sore ini kita sudah bisa berkumpul dan bergabung di kantor PBNU sore hari ini. Tentunya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama melalui Rais Syuriah dan Tanfiziyah yang hadir di sore hari ini mengajak kita semua, semoga dinamika yang ada di tubuh kita Nahdlatul Ulama ini segera bisa teratasi dengan secara baik, dan tentunya juga dari Rais Syuriah DIY Jakarta tadi hampir kita sepakat juga segera kita selesaikan dengan islah itu. Dan islah ini adalah bagian memang tradisi NU kita ini adalah tambayun, musyawarah, dan islah. Dan insya Allah moga-moga atas doa para Rais Syuriah dan Tanfiziyah seluruh Indonesia yang hadir di kantor PBNU ini, bagian doa semoga bisa terselesaikan secepat mungkin dan baik, tapi tentunya juga kinerja dari pengurus besar Nahdlatul Ulama tetap berjalan dengan semestinya. Dan yang kedua, kita sangat mendukung dan apresiasi kegiatan yang rencananya akan digelar, yaitu syukuran harlah ya Nahdlatul Ulama yang ke-103 yang 2 abad ini. Tentunya juga bisa kita menjadi bagian dari pekerjaan kita semua, dan kita dukung dengan semestinya kegiatan nanti yang sudah disampaikan dan dicerahkan oleh
Gus Ketum tadi itu, Bapak Ketua Umum, ya tentunya kita sebagai pengurus wilayah sangat mendukung dan kita juga siap untuk bersinergi dengan pelaksanaannya kegiatan yang akan datang nanti. Dan ini juga bagian mandat atau amanah yang insya Allah nanti kapanpun dan kapanpun juga kita mau dipanggil untuk ikut dalam satu bagian rangkaian panitia pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur, samina wa ata'na. Jadi terima kasih, itu yang kami sampaikan atas perwakilan dari Nusa Tenggara Timur, dan kita yakin, kita dukung Ketum sampai akhir khidmatnya nanti, sampai menjelang muktamar yang akan datang. Dan insya Allah 22 kabupaten kota di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur punya komitmen yang sama dengan pengurus-pengurus lain yang ada di Indonesia, termasuk dari timur barat. Tentunya kita sangat mendukung dan kita sangat komitmen. Moga-mogahan komitmen kita ini adalah bagian dari penguatan untuk Gus Ketum terus bisa berlanjut dan bisa melaksanakan tugas dan amanahnya sampai di akhir muktamar nanti. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Ketua Umum yang kemudian dilanjutkan oleh dan NTT. Saya persilakan kepada teman-teman wartawan. Ya, oke. Mas Hamid bantu. Assalamualaikum, saya Yogi dari CNN Indonesia. Gus mau penegasan aja, kan kalau di surat edarannya dinyatakan Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus ketua umum dan kehilangan wewenang dan hak. Sementara Gus Yahya sekarang kan bilang bahwa surat itu tidak sah. Berarti Gus Yahya saat ini statusnya masih sebagai ketua umum PBNU. Nah, yang kedua, soal rencana yang pertemuan di pesantren Lirboyo. Kalau dari Gus Yahya sendiri, mungkin apakah ada komunikasi dengan Suriah agar ikut mau ke pertemuan itu dan menyelesaikan soal permasalahan ini? Itu aja. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Seperti saya katakan bahwa apalagi surat edaran itu, rapat harian surah itu sendiri tidak punya dampak hukum apapun terhadap jabatan saya karena tidak ada wewenang untuk itu. Surat edaran yang dikirim kemana-mana itu juga bukan surat yang sah dan diedarkan secara tidak sah. Maka ya tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu ditangkap karena itu ya tidak sah, ya tidak mungkin. Misalnya kemudian pihak manapun menganggap itu sebagai dokumen resmi itu tidak mungkin karena tidak sah, itu bisa dicek secara digital kan tidak bisa diakali ya. Nah, dan saya masih tetap dalam jabatan saya sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi dan juga berdasarkan pengakuan dari seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Ya. Terbukti hari ini kami melaksanakan koordinasi untuk peringatan Harlah 1 abad Masehi. Ini juga semua hadir bersama kami dan kita melakukan koordinasi dengan baik. Nah, saya kira itu yang kemudian soal Islah, saya dipanggil untuk datang ke Lirboyo. Insya Allah saya akan berangkat besok. Komunikasi dengan Suriah, saya sebetulnya hari Jumat itu saya sudah mengirim pesan kepada Rais Am untuk minta waktu menghadap, bertemu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya masih akan tunggu ya. Mungkin pada satu titik saya akan kirim pesan lagi untuk kita menghadap ya. Ya artinya bahwa saya sendiri tidak menginginkan ini terjadi ya. Apapun untuk diselesaikan ya.
Dan yang paling saya tempoh hari itu sekali lagi adalah bahwa saya dilarang memberikan klarifikasi. Itu yang paling saya sesalkan. Tuduhan apapun kami semua kita punya tim yang baik. Mulai dari soal administrasi, soal keuangan, soal hukum dan lain sebagainya, kita punya tim yang baik dan saya siap mempertanggungjawabkan setiap hal yang saya lakukan selama menjabat sebagai ketua umum ini. Nah, masalahnya tidak boleh memberi klarifikasi, itu masalahnya. Ya. Mungkin ya karena ada masukan sesat ya, masukan yang menyesatkan menurut Prof. Suriah PBNU DKI ini, ya, yang entah kenapa begitu menarik sehingga OSA begitu percaya. Tapi kalau saya diberi kesempatan, semua bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, kalau muktamar, ya mari kita selesaikan. Kalau masih belum selesai, mari kita selesaikan di muktamar ya. Apapun kan setiap muktamar ada mekanisme pertanggungjawaban, sehingga tidak menimbulkan ontaran-ontaran seperti ini. Ya. Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini cacat keabsahan. Kalau memaksa juga tetap cacat-cacat, ilegal, gimana lagi? Karena inkonstitusional, tetap saja tidak valid. Maka mari kita jalankan proses yang valid sesuai dengan konstitusi. Itu saja mungkin. Ya, seterusnya Mas Hamzah bisa ya. Mohon izin Gus, ingin bertanya pertama dari online, Haikal dari online. Mungkin yang pertama itu usaha-usaha apa aja sih Gus yang saat ini tengah bergulir dalam menggulingkan Gus Yahya itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah proses ini akan berujung dalam pengadilan? Mungkin seperti itu Gus. Kompas langsung. Izin Pak, saya tanya Kompas TV. Sebenarnya kurang lebih sama sih pertanyaannya, lebih ke bagaimana tindak lanjutnya kalau misalnya dari kubu sebelah ini masih ngotot gitu dalam arti memaksa Anda mundur, meskipun tadi Anda sudah menjawab bahwa surat itu tidak sah karena tidak ada cap tanda tangan dan lain sebagainya. Ini ujungnya akan seperti apa? Apakah tadi mungkin ke proses pengadilan atau akan terpecah? NU sudah ini bagaimana? Terima kasih. Ya, pertama ya, kalau pertanyaannya usaha apa yang sudah dilakukan, ini apa yang terjadi beberapa hari ini memang sangat mengejutkan. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin. Ya. Kalau usaha kasak kusuk, ya saya tidak bisa ngomong. Gitu. Kalau usahanya itu kasak kusuk atau masukan sesat seperti yang disampaikan Kiai Muhyiddin Ishaq itu, saya tidak bisa bicara soal itu. Tapi apa yang terjadi kemarin betul-betul mengejutkan karena datang dari ruang hampa. Tidak ada hujan, nggak ada angin, dengan informasi-informasi tentang alasan yang juga sumir ya, dan tidak valid. Itu yang terjadi. Nah, segala sesuatu kan ada de facto, ada de jure. Ada de facto, ada de jure. Bagaimana realitas hukumnya dan bagaimana kenyataannya. Nah, secara de jure jelas saya masih tetap ketua umum yang sah. Itu de jure. Menurut hukum jelas ini tidak terbantahkan. Nah, kemudian secara de facto nyatanya saya mengundang PWNU seluruh Indonesia, dan ini sudah kedua kalinya. Yang pertama ketua-ketua Tanfidiyah saja, dan sekarang bersama-sama dengan para surah, dan semuanya hadir. Jadi secara de facto pun saya masih efektif sebagai ketua umum.
Nah, apapun yang dilakukan orang sebagai tindakan-tindakan yang tidak sah, tentu tidak akan efektif untuk bisa mengganggu kenyataan de jure dan de facto ini. Nah, ujungnya bagaimana? Kami akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan supaya ini bisa kembali berjalan dengan baik. Ya. Terjadi seperti ini saja kan sudah sebetulnya malu lah. Ya. Dan bukan cuma yang di Jakarta yang malu, sampai ke bawah ini juga sudah kebingungan dan malu semua gitu. Sebetulnya ini sama sekali tidak diperlukan. Ini sama sekali tidak diperlukan. Apapun masalahnya, ini sama sekali tidak diperlukan. Dan maka ya yang penting mudah-mudahan sudah ini nanti ada proses balik lagi lah. Walaupun tidak usah ngomong balik juga asal balik tidak apa-apa. Yang penting kembali lagi supaya kita bisa kerja lagi. Tapi sementara itu karena saya memang mendapatkan mandat dari Muktamar untuk menjalankan amanat-amanat Muktamar, agenda-agenda yang ditetapkan oleh Muktamar, saya tidak akan berhenti menjalankan tugas-tugas terkait mandat itu. Itu sebabnya walaupun orang mau ribut seperti apa, ini pekerjaan tetap kita jalankan. Hari ini kita tetap koordinasi, ini ada sejumlah pelatihan kader tetap kita jalankan, ada rapat kerja perguruan tinggi, semuanya harus tetap berjalan. Jangan sampai organisasi ini terhenti hanya karena kegiatan yang tidak berarti ya dari orang mau ribut ya. Toh itu semua keributan itu tidak ada artinya. Mau ribut apa? Ya. Kalau dispute itu kan kalau ada pertentangan status hukum, ada perebutan status hukum. Iya toh? Ada dispute itu kalau ada perebutan status. Yang satu menganggap sah, yang satu menganggap tidak sah. Ini nggak ada dispute. Tidak ada dispute sama sekali. Secara hukum, tidak ada dispute. Jelas-jelas bahwa sebagai ketua umum, mandataris, tidak mungkin saya diberhentikan kecuali melalui muktamar. Jadi nggak ada artinya yang begini. Lebih baik kita hentikan saja, mari kembali bekerja bersama. Apapun masalahnya kita selesaikan. Kalau ada sisa masalah, mari kita tuntaskan di dalam muktamar. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini karena ketua umum punya waktu yang terbatas. Saya terkait dari Kompas. Oke, yang terakhir ya. Assalamualaikum Gus Yahya, saya Iqbal dari Harian Kompas. Ada dua pertanyaan Gus. Yang pertama, ini kan PBPB ingin ada islah. Cuman yang terjadi adalah selama ini komunikasi cenderung macet. Nah, ini apakah mungkin dibutuhkan pihak ketiga untuk islah? Itu yang pertama. Yang kedua, ini dinamika ini terjadi pure karena internal atau menurut saya ada tangan-tangan dari luar NU, Gus? Terima kasih. Baik, upaya-upaya pihak ketiga misalnya untuk islah ini kita lakukan dengan cara NU lah. Seperti misalnya malam Senin yang lalu kami mengundang kiai-kiai NU ya, hadir antara 50-60 kiai di sini, dan saya sampaikan apa yang sedang terjadi. Dan saya kira sekarang para kiai-kiai itu juga melakukan dengan cara masing-masing komunikasi ke berbagai pihak untuk mencoba ini. Kemudian ada pikiran untuk mengadakan pertemuan dengan para kiai sepuh di Lirboyo, itu juga sedang diproses. Ya, besok saya insya Allah akan datang ke sana. Sementara juga komunikasi langsung juga kita upayakan. Ya, tapi namanya komunikasi itu kan memang harus dua arah. Harus dua arah, sehingga ya
saya akan terus mengetuk. Nah, tinggal jawaban dari beliau seperti apa, itu yang saya tunggu. Saya sendiri tidak ada masalah. Saya ingin tahu, kalau beliau bersedia komunikasi, sebetulnya juga ingin tahu saya ini ada apa kok mendadak begini ini. Kenapa tiba-tiba ada yang drastis seperti ini, itu masalahnya apa. Kemudian soal kemungkinan ada faktor-faktor eksternal, NU ini kan kayak pendopo yang terbuka ya. Dindingnya itu dinding virtual. nggak ada dinding fisiknya, itu nggak ada, dinding sosialnya juga nggak ada, sehingga memang ya gampang sekali eksternal itu masuk dengan pengaruhnya ke dalam NU, itu biasa di mana-mana dari dulu ya. Nah, ya kita tidak tahu apakah mungkin ada pihak eksternal yang menginginkan NU pecah. Apakah mungkin ada? Ini yang sedang kita lihat. Siapa yang menginginkan NU pecah ini? Apakah ada pihak eksternal yang menginginkan bangunan organisasi NU ini runtuh? Siapa yang menginginkan itu? Sekarang coba bayangkan kalau ada satu keputusan yang begitu krusial terkait status ketua umum dilakukan melalui proses yang inkonstitusional. Itu kan akan meruntuhkan seluruh bangunan organisasi, runtuh semua. Dan itu berbahaya sekali. Maka ya kita upayakan untuk kembali, dan kita juga mohon kepada siapapun bangsa Indonesia, ya NU ini bukannya merasa penting, bukan ya, tapi kita hanya berharap ada kepada semua pihak untuk menghargai keinginan kami untuk tetap utuh sebagai satu organisasi, untuk tetap utuh dalam kebersamaan dengan integritas organisasi yang penuh. Ya. Mohon ini dihormati pada siapapun dengan kepentingan apapun. Demikian saya kira ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah memberikan penjelasan. Saya kira sudah cukup, dan saya ingin menutup bahwa beberapa saat yang lalu PBNU sudah mengeluarkan surat klarifikasi mengenai surat edaran syuriah yang memuat 5 poin penting. Salah satu yang ingin saya bacakan ini nomor 3. Surat resmi pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak memuat watermark draft. Apabila terdapat watermark tersebut, maka surat tersebut bukan surat final dan tidak memiliki kekuatan administrasi. Jadi surat yang beredar di beberapa kalangan beberapa waktu yang lalu itu memang surat yang memuat watermark draft, dan itu menandakan bahwa surat itu belum final. Oleh karena itu kita menyatakan bahwa itu surat tidak bisa dijadikan sebagai landasan organisasi. Saya kira itu. Terima kasih kepada para wartawan yang sudah datang pada press conference pada hari ini, dan juga terima kasih kepada para rois, para ketua dari berbagai wilayah yang sudah menyertai Gus Yahya dalam press conference ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.